Ini tanaman melon posisi tahap yang kelima, umurnya memasuki 25 hari setelah tanam. 25 hari setelah tanam. Iya, 25 hari. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di PTPN 7. Itu saya sebagai karyawan di situ 14 tahun. Karena satu hal yang kesehatan saya itu mulai menurun, saya konsumsi obat-obatan itu terus kan, jadi saya berpikir saya kurang olahraga, terus saya pikir udahlah saya nyoba jadi terjun ke petani. Nah di situ sebenarnya biaya, saya punya anak 2, biaya itu sebenarnya masih tinggi-tingginya di situ, tapi saya berpikir sudahlah saya menjadi petani, saya minimal kesehatan saya dulu yang saya jaga. Jadi saya bisa berolahraga setiap hari gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tudas Bertani. Di kesempatan kali ini, sesuai permintaan rekan-rekan tani di kolom komentar untuk kembali berkunjung ke lahan melon Pak Tejo. Bagi rekan-rekan tani yang sudah menonton video kami sebelumnya, beliau sudah tidak asing lagi. Selain kita, ada juga dari petani luar daerah dan rekan-rekan penyuluh pertanian yang sering berkunjung, bahkan dari adik-adik mahasiswa. Kali ini kita akan kupas tuntas kiat-kiat sukses beliau budidaya melon. Apa yang rekan-rekan tani tanyakan di video sebelumnya, kita akan tanyakan langsung ke beliau. Ini Pak, atas permintaan rekan-rekan tani, kita berkunjung lagi ke sini. Banyak komen-komen yang udah kangen sama Bapak mungkin. Kangen. Banyak pertanyaan dari rekan-rekan tani. Kapan nih tempat juragan melon lagi nih, tempat Pak Tejo kapan ini? Udah menunggu. Nah, kali ini kita menyempatkan waktunya. Alhamdulillah Pak Tejo juga mau menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, ini kan Bapak sudah tanam melon Pak. Sebelum Bapak terjun ke petani, itu sebelumnya Bapak apa pekerjaannya gitu? Jadi gini, saya itu terjun ke jadi petani ini udah 5 tahun. Oh, 5 tahun jadi petani Pak? Ya, sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN, ya, itu di PTPN 7. Itu saya sebagai karyawan di situ. Tapi ya alhamdulillah saya 14 tahun. 14 tahun Pak jadi karyawan di situ. 14 tahun. Karena satu hal yang kesehatan saya itu mulai menurun, saya konsumsi obat-obatan itu terus kan, jadi saya berpikir saya kurang olahraga, terus saya pikir udahlah saya nyoba jadi terjun ke petani. Nah di situ sebenarnya biaya, saya punya anak 2, biaya itu sebenarnya masih tinggi-tingginya di situ, tapi saya berpikir sudahlah saya menjadi petani, saya minimal kesehatan saya dulu yang saya jaga. Nah, kemudian ya namanya kita sebagai orang tua kan kepingin anak-anaknya itu ya sekolah yang tinggi kan, tapi saya nggak khawatir jadi petani nggak terus kita kecil hati, kita tetap optimis bisa menyekolahkan anak-anak kita sampai menjelang jenjang ke kuliah. Alhamdulillah sampai sekarang anak yang pertama udah selesai kuliah, dan yang kedua ini baru mau tahun ini masuk kuliah. Jadi gantian ini biayanya. Nah ini Pak, kenapa Bapak bisa memutuskan Bapak keluar dari perusahaan BUMN terus Bapak terjun ke petani? Ada faktor-faktor pertimbangan, sedangkan di situ kan Bapak masih banyak butuh biaya untuk menyekolahkan gitu. Iya benar. Jadi saya tahun 2017 bulan Mei itu saya ngambil keputusan untuk pensiun dini tahun 2017 bulan Mei. Walaupun ke depan saya menghadapi tantangan banyak biaya yang saya butuhkan untuk pendidikan anak-anak,
Tapi faktor utama yang ini menjadi saya untuk mengajukan pensiun dini itu sebenarnya faktor kesehatan utama. Faktor kesehatan yang utama. Karena mungkin di ruangan AC terus ya Pak? Iya, di ruangan terus. Benar. Itu saya di ruang AC. Ya namanya dengan kondisi bidang administrasi, ya kuatkan ininya. Jadi lama-kelamaan mungkin daya tahan tubuh mungkin berkurang. Jadi saya hampir setiap hari minum obat suplemen, ya, obat pereda nyeri segala macam lah. Saya masuk rumah sakit 3 kali, baru saya ngambil keputusan udah saya mengajukan pensiun dini aja. Dan saya terjun ke petani. Yang utama juga kesehatan saya sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak jadi petani? Jadi keenaan, keunggulan jadi petani itu apa sih Pak menurut Bapak? Iya, kalau menurut saya itu jadi petani emang iyalah, kita dulu di ruangan AC teduh, ya enak lah gitu ya, bayangannya gitu enak. Tapi pikirannya itu yang tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya itu memang luar biasa sih kalau di bekerja di perusahaan itu. Tapi bukan kita mengusulkan yang bekerja di perusahaan, itu masing-masing hak untuk menentukan itu kan masing-masing. Tapi ini khusus pribadi saya. Jadi jadi petani itu memang panas tapi kenyamanannya itu beda. Kita kerja, kalau kita mulai dari pagi ya pagi, tapi kan paling jam 9 selesai istirahat, bisa olahraga pagi kan jam 6 mulai, nggak apa-apa, jam 6 jam 9 istirahat, panas pulang. Nah nanti sore kalau kita main itu lihat tanaman itu rasa ini fresh, bikin fresh, rasa capeknya hilang. Pokoknya kalau kita sudah lihat tanaman hijau, tanaman subur, enak bener, nyaman. Artinya kita kerja di tempat kita sendiri, hasil yang kita nikmati sendiri untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini masih bisa berjalan dengan baik. Saya ambil kesimpulan, berarti jadi petani itu enaknya tidak ada tekanan waktu yang kita yang ngatur sendiri ya Pak ya? Betul, jadi sama aja kita jadi direkturnya sendiri, jadi manajer sendiri, asli sendiri, ya bisa juga bekerja sendiri. Ya kita nikmati aja lah jadi petani itu. Yang penting kunci kedisiplinan tetap harus kita jaga. Hampir sama dengan posisi kita kerja di perusahaan. Disiplin, ulet, itu yang penting. Dan juga kan selain itu Bapak juga bisa memperkerjakan lingkungan setempat ya Pak? Ya benar. Untuk kerja di lahan Bapak. Ya. Nah, salah satu kelebihannya di situ juga ya kita bisa mempekerjakan tenaga dari lingkungan sekitar. Paling tidak ya membantu perekonomian mereka juga. Itu yang membuat kita juga menjadi senang. Jadi bermanfaat juga bagi lingkungan ya Pak? Iya benar. Terus ya kalau kita pas panen melon gitu kan, ya lingkungan sekitar itu bisa ikut menikmati. Nah ini mungkin langsung saja nih Pak, ini tanaman melon Bapak ini umur berapa Pak? Ini tanaman melon posisi tahap yang kelima, umurnya memasuki 25 hari setelah tanam. 25 hari setelah tanam. Iya, 25 hari. Untuk paritasnya Pak? Untuk saat ini saya menggunakan masih seperti kemarin, Leoni sama Merlin dari PT Bintang Asia. Leoni sama Merlin. Iya. Kembali seperti yang ke tahap keempat kemarin. Ini kan Pak umur tanaman melon ini 25 hari setelah tanam. Iya. Untuk populasi tanaman seluruhnya ini berapa Pak? Ini kurang lebih sekitar hampir 5.000 batang. Kalau nanam melon ini Bapak kan mungkin udah nggak terhitung lagi kalau nanam melon. Tetapi tanam varietas apa aja yang udah Bapak tanam? Varietas yang pernah saya tanam itu Alina, itu dalam daging putih dari Panamera, kemudian Alisa, melon golden Alisa itu, orange itu dari Panamera juga,
kemudian Leoni MH, kemudian Merlin. Ya, dalam daging oren, luar hijau, net hijau. Menurut Bapak gimana Pak di sini pasarannya? Kenapa lebih menarik nanam ini gitu? Kalau yang di sini yang Merlin terutama Merlin ini kan netnya luar itu kan hijau, terus dalamnya oranye. Itu teksturnya itu lebih renyah, terus manis, tingkat kemanisannya lebih tinggi dibanding yang net dibanding yang dalam daging putih. Makanya banyak yang tertarik yang ke melon Merlin. Nah ini juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini untuk pemupukan dasar Pak, pemupukan dasar ini apa aja Pak untuk tanaman melon? Pemupukan dasar setelah olah tanah itu saya menggunakan SP36. SP36 itu saya gabung dengan Vertipos. Kemudian kalau musim kemarau saya tambahkan ZA. Tapi kalau di musim penghujan saya nggak berani menggunakan ZA. Berarti kalau di musim penghujan aja Bapak pupuk dasarnya diberi ZA. Kalau di musim penghujan enggak dipakai ZA-nya. Iya, ZA di musim kemarau saya pakai. Itu alasannya apa Pak? Ya kalau di musim hujan itu kan kadar kandungan N-nya itu terlalu tinggi. Berarti dari hujan aja cukup. Gitu. Kalau musim kemarau kan hujan jarang nih. Jadi makanya kita tambahin N-nya itu tambah sedikit dari ZA. Berarti malah membantu ya, hujan ini malah kita dapat pupuk ya Pak. Dapat pupuk dari unsur nitrogennya itu. Tapi penyakitnya memang agak tambah. Frekuensi kita penyemprotan dalam bentuk fungisidanya, frekuensinya, jaraknya, intervalnya bertambah. Itu aja yang membedakan. Nah Pak, untuk ini Pak, tanamnya kan setahun itu Bapak bisa tanam sampai 4 kali. 4 kali dalam 1 tahun. Nah ini tanahnya diolah dulu enggak? Singkat cerita lah ya. Yang pertama itu tetap saya olah tanah dulu. Saya gemburkan tanah. Kemudian tanam yang kedua enggak, itu pindah lubang. Tanam kedua. Nah tanam yang ketiga, nah itu baru saya buka lagi, baru kita gemburkan. Baru ya tetap seperti biasa, tambah dasaran kembali. Seperti itu yang tanaman yang ketiga. Nah yang keempat tidak. Saya rangkum lagi Pak, yang Bapak bicarakan barusan. Berarti untuk awal itu olah tanah ya. Terus yang tanam kedua itu hanya pindah lubang. Ya. Nggak diolah tanahnya Pak? Enggak diolah. Berarti setiap diolahnya nanti yang ketiga. Oh iya. Jadi tetap kita walaupun tadi menggunakan pupuk dasar yang SP36 sama ZA ya di musim kemarau, kita juga dasaran tetap kompos di bawah yang pertama. Tapi yang kedua enggak. Baru nanti yang ketiga, tanaman yang ketiga itu baru kompos kembali. Nah Pak, kalau untuk secara umum ini Pak, yang dipelihara itu buah menurut Bapak secara umumnya berapa sampai ke berapa Pak? Maksudnya tunas buahnya ke berapa gitu ya? Iya. Kalau saya pribadi Pak, saya cenderung milih ke 5 sampai 9. Pertimbangannya 5 sampai 9 itu yang jelas kalau ada buah di ke 5 6 itu otomatis umur panennya kan bisa 55 sampai 60 itu sudah mulai bisa milih buah panen itu. Sudah netnya udah jadi sempurna. Sampai 9 berarti kita di bawah 70 hari itu sudah root, sudah bisa. Kalau 5 sampai 9. Tapi kalau lebih dari 9 otomatis dia akan nyampe ke 70 bahkan bisa lebih. Nah di situ otomatis perawatan kita itu bertambah, nambah biaya perawatannya, menambah biaya, nambah waktu ya. Iya jelas, otomatis nambah waktu itu otomatis mengikuti biayanya nambah. Nah sekarang kita gini ya, mendingan milih yang cepat. Jadi kita pilih ya tunas buahnya itu ya 5 sampai
bulan itu udah cukup rata-rata. Kalau pribadi saya seperti itu. Nah, ini kan Pak, sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, ini ada yang kita utamakan dulu dari pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Tunas Muda Tani yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin yang kita bacakan hanya sebagian yang ada pertanyaan aja, yang kita nggak baca semua. Mungkin nanti kita usahakan bisa dijawab semua gitu Pak. Walau kalau nggak ada waktunya mungkin kita nanti ada waktu lain jawab lain. Nah ini benar nggak Pak, ini dari El Kusari, per batang 5.000, modal paling tinggi, harga terendah 5.000, 1 kg per batang, minimal bisa 2 kg, artinya harga terendah masih dapat untung. Per batang 5.000 dan harga sekarang 8.500 per kilogram. Itu benar apa enggak Pak? Ya itu benar sekali itu. Jadi sebelumnya saya itu kan nanam itu bukan melon sebelumnya. Saya pelajari, saya pernah nanam ya cabai, saya pernah timun, saya pernah. Terus kemudian saya pikir beralih ke tanaman melon. Jagung juga saya pernah. Jadi kalau tanaman melon ini kita ambil kesimpulannya gini, modalnya itu udah maksimal udah standar lah. Kalau menurut saya loh, bagi saya udah standar. Itu Rp5.000 per batang. Nah itu bisa keluar 2 kilo, itu bener, bisa 2 kilo, bahkan bisa lebih, itu bisa 2,5 kilo, bisa 3 kilo, tergantung dari perawatan kita. Nah kemudian harga terendah 5.000 itu memang yang saya alami, itu harga titik terendah 5.000 memang. Jadi memang ya kita masih dapat untung dengan oke lah, rata-rata 2 kilo saja kita sudah dapat untung lebih dari modal kita. Makanya saya beralih ke tanaman melon. Untuk sampai saat ini saya belum inilah, ya bukan saya petani kayak tanaman-tanaman lain enggak, tapi untuk inspirasi saya sendiri, tanaman melon menurut saya lebih menjanjikan. Terus periode panennya itu singkat. Kalau melon itu habis panen selesai, udah kita mikir ke depannya lagi. Ini dari petani Nusantara Pak. Salam kenal sobat dari Nunukan, Kalta Utara 1. Hamparan ini berapa jumlah tanamannya dan bagaimana antisipasi hama dan penyakit melon saat musim penghujan Pak. Nah ini dari petani Nusantara Pak. Jadi menanyakan bagaimana antisipasi hama dan penyakit saat musim penghujannya Pak. Oke, baik. Sambil kita belajar sama-sama nih ya. Jadi yang saya lakukan, ini pengalaman saya, pengendalian hama dan penyakit saat musim hujan. Itu memang kalau di musim hujan itu kita frekuensi penyemprotannya itu, terutama di buminya, untuk pengendalian jamur itu sedini mungkin. Terus frekuensinya itu bisa ini kan 3 kali sehari, 3 kali, bukan maaf, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi melakukan ininya 3 hari sekali penyemprotan bungi. Kemudian kalau penyakit tetap kita lihat kondisi tanaman. Kalau emang sudah ada serangan entah itu ulat, entah itu kutu kebul, entah itu trip, itu ya kita kendalikan langsung, jangan ditunda-tunda kalau memang sudah masuk. Tapi kalau untuk jamur itu lebih baik kita pencegahan. Jadi pencegahan. Berarti kalau untuk jamur ataupun penyakit itu menurut Bapak itu lebih ke pencegahan. Iya benar, pencegahan. Daripada kita mengobati itu lebih sulit. Lebih sulit kalau untuk mengobati. Tapi lebih baik kita cegah. Sesering mungkin kita 3 hari sekali kita semprot. Yang seperti Bapak bilang itu disiplin kuncinya. Disiplin. Penting itu disiplin. Ini pertanyaan dari Nida Pak. Ini tanamannya berkali-kali, apakah tanahnya diolah lagi? Mungkin yang tadi itu. Yang tadi ya, udah dijelasin tadi ya Pak. Oh sudah diwakili nih Mbak Nida ini. Pertanyaannya tadi sudah ditanyaan.
Kemudian ini dari Agus Pak, dari Pak Agus. Saya biasa tanam melon aja maksimal 2 kali tanam. Ini sampai 4 kali, mau 5 pantas dijuluki juragan melon. Jadi petani yang biasa nanam melon ini 2 kali tanam itu udah maksimal Pak. Ini Bapak tanam berulang-ulang. Nah itu kuncinya, itu intinya itu apa kuncinya tuh? Apa ya? Yang jelas saya sendiri ini yang kelima, ini tanaman yang kelima, 25 hari ini tanaman yang kelima di satu lahan yang sama, nggak pernah ganti-ganti. Kuncinya apa ya? Kita tetap disiplin, terus aplikasi, entah itu penyemprotan fungi, entah itu penyemprotan insek, entah itu melakukan pupukan, itu harus tepat caranya, harus tepat dosisnya. Itu betul-betul mempengaruhi tanaman kita. Kapan kita saat nyemprot, jam berapa kita harus berhenti, itu tetap ada pengaruhnya nanti di tanaman. Disiplin kuncinya. Kemudian dari Akbar Ahmad, ini pakai metode 100% jadam organik farming atau tidak ini Pak? Ini artinya Bapak ini apa 100% pupuk kimia, apa berapa persen organik? Yang saya gunakan saat ini itu saya bisa dibilang 50% kimia, 50% organik. Makanya tanaman itu agak ya sehat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa. Jadi 50% itu organik. Pupuk daunnya pun saya menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik. Tapi di tanah tetap kita gunakan pupuk organik sama kimia juga. Jadi 50-50 lah. 50% organik, 50% kimia. Itu dari Pak Akbar mungkin sudah dijawab. Nah, ini Pak dari Agung Gumilang. Pak, kalau untuk pupuk susulan pakai apa aja pas masa buah? Melon saya banyak yang nggak keluar jaring net. Nah, itu Pak, pupuk susulan. Pupuk susulan yang untuk masa pembuahan. Masa pembuahan karena dia tanaman melonnya nggak keluar netnya. Itu gini, kalau pemupukan susulan itu ya kita tetap menggunakan NPK 1616, tapi jangan lupa pakai tetap yang kandungan fosfatnya tinggi. Bisa pakai TSP, apa bisa TSP itu lebih murah. Ada juga yang MKP. Nah, itu untuk jaring netnya bagus itu kalau untuk fosfat. Kenapa pas masa pembuahan lebih ke kandungan unsur hara P itu gunanya apa itu Pak? Ya sebenarnya unsur P itu tetap digunakan, kalau menurut saya itu digunakan dari masa pertumbuhan, itu tetap digunakan sampai menjelang pembuahan. Yaitu kalau di melon itu nanti jaringnya itu bagus, jaring netnya itu bagus, bisa sempurna kalau penyerapan P-nya itu, unsur P-nya itu maksimal. Nanti K-nya baru menyusul di terakhir. Hanya berarti yang tidak net itu atau jaringnya tidak keluar itu tanda-tanda kekurangan unsur P. Ya, unsur hara fosfat ya. Itu Pak Agung Gumilang sudah dijawab. Kemudian nah ini dari Ahmad CPI, itu pupuk awal pakai apa aja sebelum tanam melon? Jadi pupuk dasarnya ini apa aja mungkin yang dipertanyakan? Pupuk ya, awal, untuk awal tanam melon pupuknya apa aja ya? Kalau untuk dasaran sebelum pas saat setelah olah tanah itu dasarnya tetap SP36, saya campur Vertipos, ya tambah organik. Kalau musim kemarau kita tambahkan ZA, nggak usah terlalu banyak ZA-nya. Saat musim hujan saya nggak pakai ZA karena hujan sudah mengandung unsur nitrogen. Tadi sudah kita bahas nih dari di awal. Pak Muhammad Iwan CPI itu ya. Untuk cara pemupukan Pak, cara pemupukan itu di musim kemarau sama di musim penghujan itu beda nggak Pak? Ya ada perbedaan sih. Kalau di musim kemarau itu sebaiknya kita kocor.
murni pengocoran itu murni terus. Tapi kalau di musim penghujan ya ada jeda, ada yang ditugal, kocornya itu jarang karena dia sudah basah, jangan sampai tambah lembab lagi. Jadi sebaiknya ada jeda di umur 21 sampai 25 hari setelah tanam itu kita tugal, kita taburkan kita masukkan ke dalam lubang tanah lubang pupuk. Sistem ini kan bawa sistem ajer ini Pak, tidak sama kawat. Ini pasti setiap lanjaran ataupun ajer itu ada keunggulannya masing-masing. Ada kelemahannya, ada keunggulannya. Nah, untuk kelemahan keunggulan ajer seperti ini sama kawat itu apa itu? Yang pertama sih kalau pakai ajer bambu itu rata-rata pasti nanti yang lapuk itu yang di dalam tanah. Tapi itu enggak satu periode lapuk, enggak, itu masih bertahan lah. Ini kebetulan saya mulai tanam melon sampai dengan saat ini ya ini masih ada bambu yang saya gunakan. Awet ya Pak ya? Tapi ya ada sulam juga, sulam ada yang kira-kira nggak bisa pakai lagi itu disulam nanti. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Sebisa mungkin kita itu mengirit biaya supaya hasilnya kita itu lebih banyak nantinya. Jangan terlalu boros lah di biayanya. Jadi untuk daya tahan Pak, daya tahan kawatnya itu daya tahannya berapa tahun gitu? Kawat alhamdulillah saya dari mulai tanam awal sampai sekarang ini masih bisa saya pakai. Tapi nanti yang ke-6 saya nggak berani lagi nih, saya lihat sudah mulai berkarat, sudah mulai gampang putus. Kemarin yang ke tanaman yang ke-4 sudah mulai ada tanda-tanda putus. Cuma oke lah, daripada saya bongkar lagi kan saya manfaatin kembali, tapi saya tambahkan tali di kawat itu untuk membantu paling enggak satu periode lagi. Tapi nanti yang insya Allah kalau kita nanam lagi yang ke-6 kita ganti kawatnya. Kawatnya ini kan ada 2. Bisa sih kawat itu yang untuk gantung buah sama yang di atas. Tapi kalau atas saya sementara ini pakai yang tali. Sama aja, kalau yang di atas kan jarang untuk gantung buah. Jangan lupa nanti tapi tambahkan siku ya. Siku untuk tiang pertama. Siku ya tiang pertama. Nah, tiang pertama siku. Kalau nggak ada siku, dia nanti akan ketarik ke tengah. Jadi maka dia akan roboh, akan ketarik ke tengah, numpuk di tengah. Jadi setiap ujung itu ada sikunya? Ya, dipatok paling ujung, patok yang pertama sama ujungnya itu harus ada siku. Kalau nggak ada siku dia nggak kuat. Oh iya Pak, untuk penunasan ini kan yang Bapak pelihara itu 2 cabang. Iya, 2 cabang. Nah, cara penunasan itu seperti apa? Di umur ke berapa Pak Bapak udah tunas pucuk gitu? Kalau pemilihan batang untuk tunas itu saya mulai di umur 14 hari sampai umur 2 hari paling enggak 14 sampai ke 16 hari lah. Itu harus selesai itu. Itu kita pilih batangnya yang seragam, besarnya yang sama. Kalau yang satunya itu ketinggalan, itu langsung buang aja. Nanti kita pilih 2 itu yang batangnya sama, jagungnya sama, besarnya sama. Jadi nanti di situ, jadi pengalaman saya di pemilihan buah nanti di saat musim hujan dan musim kemarau, saya memang pengalaman saya itu saya bedakan Pak. Karena kalau di musim penghujan itu saya tunas buah yang ke-5 itu saya pelihara. Tunas buah yang ke-5 nanti akan prosesnya akan dia cepat panen. Karena di musim hujan itu cepat bener. Kalau serangan-serangan jamur itu kalau kita nggak waspada, kita bisa ketinggalan ini nanti hasil. Kalau di ke-5 itu kan hasilnya cepat, panennya, umur panennya lebih pendek. Jadi kita panen kondisi tanaman kita masih masih bisa ketolong. Tapi kalau di musim kemarau ya kita ke-7, 8, 9 itu jadi apa-apa. Yang bawah buang. Saya rangkum kembali Pak, dari ada perbedaan dari di pupuk di musim penghujan dan pemilihan buah di musim penghujan dan musim kemarau. Iya, itu saya bedakan semua. Karena pengalaman-pengalaman itu
saya teliti itu, oh iya sekarang gini kan kita yang penting kan hasil bobot, yaitu bobotnya itu tadi, terus kondisi tanaman. Kalau musim kemarau itu oke lah, jamur itu, serangan jamur itu nggak terlalu banyak, jadi makanya kita berani ke tunas yang ketujuh, buah yang tunas yang ketujuh, 7 ke atas. Tapi kalau di musim hujan saya nggak berani ngambil resiko. Saya kan namanya petani itu kan pingin hasil sih Pak. Jadi ya lebih baik kita jadikan aja tunas buah yang kelima. Nah, itu adalah kunci di musim penghujan, salah iya. satunya ya Pak. Dari pola pembukaannya kita bedakan, dari pola pemilihan buahnya pun kita bedakan. Jadi kita harus bisa menyiasati kita sendiri lah. Kalau dalam pemeliharaan melon itu tidak ada perbedaan di musim penghujan dan musim kemarau. Cara pemupukan dan cara pemilihan buah itu lebih rawan untuk gagal panen ya Pak ya. Iya, kalau kita semuanya dilakukan di saat musim hujan dan seperti tadi pupuk ada ZA. Kalau di musim kemarau, di musim penghujan itu kita berikan ZA, itu berpengaruh. Terus pemilihan tunas buahnya di musim hujan sama musim kemarau pun itu akan mempengaruhi faktor gagal dan tidaknya kita panen di situ nanti. Saya rangkum kembali nih Pak ya. Rekan-rekan tani, kita rangkum kembali. Jadi di pemupukan di musim penghujan itu Pak Bejo memakai 50% organik, 50% pupuk kimia. Pupuk kimianya pakai SP dan ZA. Kalau SP dan ZA itu di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan hanya organik dan SP saja, nggak pakai ZA kalau di musim penghujan. Itu pupuk dasarnya. Pupuk dasarnya. Nah, pupuk susulannya tambahkan NPK. NPK yang kandungannya 16. Tapi nanti yang di terakhir setelah masa pembuahan itu KCL penting kita masukkan. KCL tuh buat apa Pak di melon? Untuk manis, pengaruh di tingkat kemanisan. Makanya kita dikasih di saat sudah membutuhkan buah kali. Selain pupuk, berarti yang beda itu di musim penghujan itu tunas buah yang dipelihara ya Pak? Iya, di musim penghujan kita usahakan tunas yang kelima itu tetap kita pelihara, jangan kita buang. Ada perbedaannya Pak? Iya, di musim penghujan. Takutnya nanti kalau begitu ada serangan jamur, ya itu sudah jadi buah, terbentuk buah, sudah sempurna, sudah jadi net, sudah bisa dipanen. Itu mungkin itu kunci Pak, itu belum kita dengar mungkin dari petani-petani melon sebelumnya, ini belum pernah dengar ini kuncinya di musim penghujan itu seperti itu Pak. Antara pemupukan dan pemilihan buah itu berbeda kalau di musim penghujan. Iya, itu pengalaman saya seperti itu Pak, itu yang saya alami. Ini satu lagi nih Pak, dari Agung Gumilang. Kapan ini ketemu juragan melon lagi? Mau tanya jarak tanam melon di musim hujan dan di musim kemarau, ada perbedaan atau tidak? Berdasarkan pengalaman saya kemarin itu saya juga pernah dicoba. Jadi tetap saya bedakan Pak. Kalau di musim penghujan jarak tanamnya agak dilebarin. Kita menggunakan jarak tanam 65. Ya. Tapi kalau di musim kemarau saya bisa pakai 55 atau 60. 55 ideal juga ya, saya udah coba berhasil ukuran 55 jarak tanam di musim kemarau. Tapi kalau di musim hujan jangan terlalu rapat. Nah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berarti tetap ada perbedaan ya? Ada. Jadi perbedaan di musim hujan dan kemarau ada semua. Dari mulai pemilihan buah, dari mulai pemupukannya, pemupukan dasar, pemupukan susulan, terus apa namanya, jarak tanam. Iya, dibedakan semua. Satu jarak ini kenapa nggak misalnya nggak cakar ayam kanan kiri, kenapa pilih satu baris? Itu kelebihan keunggulannya apa? Gini, saya pernah coba dalam satu baris ini saya tanam dua baris. Nah, dalam satu gulutan saya tanam 2 baris, padahal dengan jarak 65. Tapi
kalau menurut saya begitu dia ada serangan jamur itu cepat benar penyebarannya. Jadi kelembapan di situ itu terlalu lembab. Jadi kalau menurut saya cari amannya lah. Kalau saya cari amannya, saya aman milih yang satu jalur karena dari kualitas buah juga beda, net itu warna kecerahannya itu beda. Kecerahan buahnya lebih beda dengan posisi rapat, beda dengan posisi yang jalur seperti ini. Kena sinar mataharinya itu full. Cara penyemprotannya ini gimana Pak? Apakah sama tanaman lain? Apakah nosolnya seperti apa? Cara Bapak menyemprot? Kalau saya melon ini penyemprotnya kabut. Kita jalan kanan kiri ya, artinya sebelah kanan tetap kita semprot, sebelah kiri pun kita semprot, tapi kabut atas bawah itu terutama itu bawah atas. Saya lihat tadi penyemprotannya itu nosolnya itu atas bawah, tapi posisi nosolnya ini yang ke atas. Ya, posisi nosel itu jadi dia di bawah permukaan daun itu yang dominan. Pemilihan buah itu dia buahnya seperti apa besarannya, jadi yang Bapak pilih buahnya yang seperti apa? Jadi gini, kalau musim hujan itu kan 5 udah saya pelihara tuh ya, tunas ke-5, ke-6, ke-7 itu saya pelihara. Biarkan itu jadi. Kalau memang sudah jadi, pilihlah buah yang bentuknya itu lonjong, bulat lonjong. Jadi lonjong dia. Nah, jadi bisa dia seperti telur itu Pak? Ya, jadi dia nanti akan maksimal dalam proses pembuahan, pembesarannya itu bisa maksimal. Tapi kalau dia masih kecil, bulat nggak lonjong, nah itu lebih baik dibuang. Carilah yang terbaik itu yang lonjong, tentunya bulat lonjong. Nah, tapi ketika dia sudah jadi buah, jangan lupa cepat-cepat diputus tunas atasnya, tunas buahnya itu. Oh iya. Disisain 1 daun. Supaya cepat besar dia. Jadi kalau sudah dipilih kita buahnya, kita pemilihan buah kita sudah pilih, itu dipotong, disisakan 1 daun. Ya. Kenapa Pak disisakan 1 daun? Ya, dia fokus di pembesaran buah di situ, fokus di buah. Jadi dia nggak menjadikan seluruh yang buah itu terus jadi. Jadi nggak memanjang terus seluruh buah itunya. Yang fokus di buahnya itu, ya makanya kita potong, berhentikan di situ. Terus buah yang di luar yang kita sudah pilih yang super itu, yang buah bulat lonjong itu, selainnya itu buang pruning semua. Nah ini Pak, untuk pengendalian alat buah itu kan di situ ada gantung-gantungan tuh, gantungan. Cara aplikasinya di lahan itu seperti apa? Jadi saya selain melakukan penyemprotan untuk pengendalian hama alat buah, selain melakukan penyemprotan, saya menggunakan secara manual itu menggunakan botol-botol bekas air mineral. Itu ya biasa kita lubangi, terus nanti kita isi itu insektisida yang baunya menyengat, terserah monggo. Saya pakai yang dimetoat, bahan aktifnya dimetoat. Jadi tetap kita campur larutkan dengan air, tapi airnya nggak perlu banyak, sedikit aja. Masukin di situ. Nanti kan baunya itu di situ paling tidak mengkamuflase bau-bau itu nggak disukai lah buah. Jadi lingkungan sekitar berilah jarak, umpamanya 3 meter apa 4 meter, kasih jarak lagi berapa meter, kasih. Kalau bisa sekeliling itu dikasih. Oh, itu juga berarti mengurangi intensitas penyemprotan ya Pak? Iya. Seharusnya sering nyemprot jadi enggak. Sering nyemprotnya. Iya. Jadi paling saya dalam satu periode tanam sampai panen itu kali sekitar penyemprotan itu 2 kali sudah cukup. Ini untuk mulsa Bapak yang digunakan ini kan mulsa hitam Pak, misalkan hitam perak. Nah, kenapa Bapak pilih mulsa hitam perak? Yang jelas kalau pemilihan mulsa hitam perak ini bisa dipakai lebih dari 1 kali. Ini bahkan bisa 2, bahkan bisa 3 kali. Tapi
karena nanti lubangnya banyak, biasanya saya pakai 2 kali cukup. Tapi kalau mau dipakai untuk sayuran yang lain seperti kacang panjang masih bisa, atau mentimun juga bisa. Nah, tapi kalau untuk melon lagi saya ini biasanya 2 kali saya selesai. Nah, kelebihan mulsa hitam ini kalau menurut saya, kalau musim hujan dia hangat terus dia ininya. Jadi dia nggak akan mempengaruhi pertumbuhan jamurnya nanti. Oh iya, harus juga ya dari pertumbuhan jamur. Tapi kalau mulsa perak, saya bukan menukan mulsa perak ya, tapi mulsa perak itu gampang, paling satu periode ganti, itu kita menyiasatin di situ. Cepat rusak ya. Jadi setiap mulsa itu ada kelebihannya, kurangnya. Tapi segi pertumbuhan memang bagus awal itu mulsa perak, bagus ininya. Kalau saya sebagai melon, karena saya nggak dibongkar, yang pertama masih yang baru, kedua dibongkar, makanya saya pilih alternatif yang mulsa. Iya. Karena bapak tanamnya berulang-ulang. Iya. Iya. Kalau mulsa perak, otomatis saya ganti lagi, saya lepasin lagi ininya, biaya lagi. Nah ini Pak, untuk pengadukan Bapak untuk semprot itu seperti apa caranya Pak? Kalau saya caranya, pertama tangki air itu yang ukuran 16 liter Pak, itu saya kasih air kurang lebih sekitar 1/3 bagian. 1/3 bagian? Iya. Isi air biasa dulu? Iya, sekitar kurang lebih 5 liter lah, air biasa murni. Kalau bisa penyemprotan itu, kalau kita ini gunakan air yang jernih lah, jangan air ya paret apa, itu kan terkontaminasi air butek itu. Nah itu enggak, kita yang kalau sebisa mungkin pakai air sumur lah, sumur. Jadi isi 1/3 bagian. Kalau tangki 16 liter kurang lebih sekitar 5 liter. Nah baru kita ada satu tempat ember gitu kan. Nah baru kita masukin. Kalau kita mau mencampur fungi dengan insek, funginya dulu karena dia bubuk. Nah, funginya dulu larutin dalam ember itu, baru nanti masukin. Nanti kan berarti kan 10 liter nih. Nanti yang terakhir obatnya apa? Obat ulat, metomil boleh. Campurin metomil, larutin ke ember lagi, masukin lagi, baru di dalam kapak itu kita aduk ulang. Berarti itu intinya tujuannya biar merata ya? Biar merata. Nah, ini obat-obat yang bawa pakai ya Pak ya? Iya. Untuk ini funginya ya Pak? Oh, ini fungi antrakol. Antrakol. Ini masa pertumbuhan. Ini dipakainya masa apa aja? Waktu pas umur 7 hari lah. 7 hari ya? 7 hari udah masuk antrakol. Sampai? Ya aplikasi 2 kali aja. Aplikasi 2 kali aja ini. Ini untuk berikutnya. Berikutnya ini apa ini Pak? Ion M. Ion M, kandungan bahan aktifnya pankosep. Pankosep ya? Sama asibentasolar. Terus kemudian, nah ini fungisida Mitrapos. Ini saya gunakan kocor. Kocor. Penyemprotan juga enggak ini? Bisa, penyemprotan juga. Jadi diaplik selang-seling. Jadi ini dikocor, juga semprotin. Pertama ini dilanjutkan dengan Ion M, Mitrapos. Kalau untuk ini Pak? Nah, ini untuk kutu-kutuan, tungau. Apa ini Pak? Indomax. Bahan aktifnya Abamectin. Abamectin ya, WC pakai Indomax. Terus ini buat ulatnya ya Pak nih? Iya, ini buat ulat. Ini Amasel. Kemudian ini apa ini Pak? Bahan aktifnya Metomil, Monke. Ya. Bahasa ini ketek ya Pak ya? Monke ketek, bahasa Jawa ini ketek. Nah ini saran, ini kan obat-obatan dari Bapak ini. Jikalau mungkin kalau para petani nggak ada merek ini gimana Pak solusinya? Ya yang penting bahan aktifnya sama. Yang penting sama. Entah merek dagangnya apa ya, monggo silahkan, tergantung selera masing-masing lah. Nggak harus difokuskan ke merek A, itu enggak. Tapi yang selama saya pakai, ya inilah yang saya pakai. Fungisidanya, antrakol,
kemudian Dion M, Mitra Pos. Terus pengendalian sama ininya ini Indomax, terus kulatnya AMSL sama Munke. Jadi nggak terpaku sama merek Pak, yang penting bahan aktifnya. Ya, kalau bahan sama ini Munke nih bahan aktifnya Metomil. Ya kalau seandainya Munke nggak ada, ketek ini nggak ada, cari yang lain nggak apa-apa. Yang penting bahan aktifnya Metomil. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga udah memberikan jawaban dari subscriber Tunas Muda Tani yang ada di kolom komentar, sudah dijawab. Mungkin yang belum dijawab nanti bisa di sesi berikutnya. Silahkan dari rekan-rekan Tunas Muda Tani yang mau bertanya nanti langsung silahkan. Sekian perbincangan dari kita, semoga perbincangan kita ini bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.